Jadi begini Mas Bro, saya mau tanya, berarti menurut Mas Bro tadi, orang-orang yang tidak beriman itu karena tidak mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Rasul? Iya. Oke. Nah sementara Bang, saya baca dalam surah Al-An'am ayat 25, Allah mengunci hati orang, menutup telinga orang, meskipun mereka mendengarkan firman Allah. Nah ini yang saya bilang tadi, lagi-lagi Allah tidak memberikan kesempatan kepada orang. Makanya saya katakan, contoh, ketika Mas Bro mengatakan, oh itu untuk orang kafir. Oke, orang kafir itu berdosa. Oke. Nah sekarang, orang kafir berdosa berarti dia masuk sesat. Nah yang menyesatkan siapa? Allah juga. Karena saya tanya tadi Pak Ustadz Sultan, apakah kehendak Allah bisa dilawan? Kan tidak bisa. Berarti kalau kita jujur menggunakan akal pikiran, berarti kita nggak punya pilihan, Pak. Ini kita harus jujur di sini. Kalau kita menggunakan akal pikiran, tadi sebentar Bang Raja, kan sudah disampaikan tadi sama Kiai Sultan Muda ya toh. Afala ta'qilun, afala tatafakirun. Kita itu dikasih akal pikiran untuk berpikir ya toh. Mohon maaf ini, biar tidak terlalu larut ya. Tolong ini dipahami dulu, nanti harapan saya sampai mau duduk lah di majelis ini ya. Jadi begini, semua ajaran oke lah katakanlah baik, tetapi ada yang terbaik. Sebagaimana kita ujian di sekolah itu, semua lulus tapi ada yang terbaik. Nah silakan dikembalikan ke masing-masing. Afala ta'qilun, afala tatafakirun. Kita dikasih akal untuk berpikir. Kalau menurut Anda, oh ini mohon maaf ya, Kristen ini paling baik, silakan diimani. Maksudnya Islam paling baik, silakan buktikan. Maksudnya gini loh, kita buktikan apakah memang kita diberi hak memilih. Mohon maaf. Gitu loh Mas Bro, maksud saya. Di sini, kalau Allah nggak begitu dong Mas Bro, itu namanya Anda tidak memberikan orang untuk cerdas. Orang yang tidak paham Bang, orang yang tidak paham harus kita kasih kesempatan bertanya Bang. Itu baru kita mencerdaskan. Gitu loh. Bukan begini loh. Enggak, saya hanya ngikutin perkataan Mas Bro. Oke, kita diberi akal berpikir, oke, udah. Nah makanya mari kita buktikan. Boleh nggak kehendak Allah itu dilawan oleh Islam, dilawan oleh manusia? Contoh di saya berpikir nih, wah ini Islam bagus nih, saya pilih Islam. Nah, tetapi Allah menyesatkan, bagaimana? Begini loh, kehendak Allah itu sebentar, ya jangan dipotong. Jangan debat lagi lah, habis ini kita kembali. Enggak, kita itu harus jujur gitu loh. Kalau cuma ibaratnya menyampaikan sesuatu, saya hanya diam, berarti saya kan nggak mau pintar gitu loh. Oke, kehendak Allah itu ada kodak dan kodak. Nanti kalau saya jelaskan panjang lebar ini gitu loh. Akhirnya kita nggak mengaji kepada Pak Yai. Jawab singkat. Kehendak Allah bisa dilawan tidak Mas Bro? Itu aja pertanyaan saya. Bro, ada kodak-kodak. Saya nggak mau menjawab sudah ya. Ya sudah, kalau nggak bisa dijawab nggak apa-apa. Coba siapa saudara Islam yang bisa menjawab lah kalau begitu kan Mas Bro nggak bisa jawab, nggak apa-apa masalahnya. Bukan nggak bisa menjawab, ini kita menghormati tuan rumah gitu loh. Bukan soal menghormati, selama kita diskusi tidak menghujat, kita satu kan nggak ada. Kita kan tetap menghormati hostnya toh. Kecuali kita menghujat. Sedikit saja ya. Ya ada kodar ya, ada ketentuan ketetapan. Ketentuan Allah itu masih bisa kita rubah. Di mana dalilnya? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya tidak akan berubah suatu kaum termasuk Anda. Kalau Anda tidak merubahnya. Itu loh. Berarti sebagian kehendak Allah bisa dirubah lah ya. Ya ada dua. Gimana sih Bang? Kan apa yang bilang tadi? Raja Kang Raja, kodok itu ada dua, ada kodok mubrom, ada kodok mu'alak namanya. Tahu nggak? Yang buat kodok itu dua siapa itu Pak Sultan? Tidak bisa dirubah. Ya, yang buat kodok dua itu siapa? Ya dari menurut hadis dapat Al-Quran itu kan dibereskan, disempurnakan dengan hadis dan ijma ulama kan itu. Bukan yang saya tanya, kan Ustadz ini kasih dua contoh kodok, oke? Ya. Nah dua kodok ini dari Allah juga atau bukan? Itu yang saya tanya. Ya dari Allah semuanya, ya itu, tidak ada setuju saya. Semuanya adalah Allah itu wahdaniyat izat Bang Raja, mohon maaf Pak Yai Bang Raja, ini saya terus di sini ini dalam rangka menjaga ketenangan ya. Saya mulai awal. Bang, kita diskusi baik-baik, jangan terganggu Bang. Justru di sini mengedukasi penonton loh. Kita kan gak ada menghujat, bahkan ada penjelasan kepada Islam gitu loh. Jangan berpedoman kepada satu ayat. Islam kan kita Islam berakal. Ini akal saya lagi saya gunakan Bang. Kalau saya tidak bertanya, berarti saya hanya ikut-ikutan gitu loh. Debat lintas agama. Loh bukan saya itu bertanya, saya khawatir loh. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, langsung saja saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana Bang Raja Debat masuk ke kandang singa, saudara. dia masuk sendiri ke kandang singa. Dia masuk ke komal seorang ustadz yang lagi buat pengajian. Nah, tiba-tiba dia masuk. Ketika Bang Raja Debat masuk, terjadilah hal yang tidak pernah dibayangkan oleh ustadz tersebut. Dan ketika ditanyakan oleh Bang Raja Debat, ustadz tersebut juga dengan orang-orang yang ada di komal itu tidak menguasai apa yang ditanyakan oleh Bang Raja Debat. Bisanya cuma asumsi dan lari kemana-mana. Bukan to the point ketika dijawab. Mari kita lihat bagaimana sih Bang Raja Debat masuk ke tempat mereka. Iman yang yaitu ilmu yakin, keyakinan bahwa ilmu
pakai ilmu pengetahuan. Ya, Tata selamat cara. pagi Pak Ustadz, bagi semua. Ya sama-sama ya Kang Raja. Ya, perkenalkan Pak, saya ini nonis ya dari Kalimantan Timur. Tertarik sedikit tentang Islam gitu ya. Oh iya, terima kasih. Ya, jadi saya ada satu jadi beban pikiran. Kalau kita masuk ke ranah yang berakal misalnya atau bicara tentang rasional ya, orang sakit kan pasti butuh dokter ya, orang berdosa butuh pertobatan. Tetapi yang membuat saya mengganjal di pikiran saya temukan di dalam surah Maryam 83, justru Allah itu mengutus setan kepada orang berdosa gitu. Ini gimana nih Pak Ustadz? Setan mengutus kepada orang. Allah mengutus setan kepada orang berdosa. Maryam 83. Jadi Allah mengutus orang yang berdosa supaya jadi pengikut setan nantinya, berarti gitu. Bukan, Allah mengutus setan kepada orang berdosa. Surah Maryam 83. Bentar, dilihat dulu ya, karena kan Al-Quran itu kan ada tafsirannya nih. Saya mau lihat dulu ya. Iya Ustaz. Maryam surat 83. Oke. Bentar ya. Maryam, surat Maryam ya. Jadi kita di dalam sambil berjalan ya. Jadi karena Al-Quran itu banyak majaz, banyak tasbih, banyak istiarah. Jadi peseken namun cari eta mah kalau kata pisang, kalau bahasa pisang mah jadi isinya itu butuh pemesekan, pengupasan. Ayatnya aja dia nggak tahu. Tidak di dalam pada Al-Quran Tapi seperti jangan waktu dikasih berapa tahu. kata ayat ya kalian yakin. Mendadak sok tahu. Gitu. Oh. Surat Maryam. Surat Maryam. Nah, cari surat Maryam saja Bapak Ibu sangat lama sekali ya. Ini seorang ustadz loh. Seorang ustadz. Nah, dan tentu Bapak Ibu, ustadz ini tidak pernah berpikir ya. Ayat berapa? Tentu ustadz ini tidak pernah berpikir masuk nonis orang di luar Islam ke room beliau. Karena beliau lagi buat pengajian, tiba-tiba masuk Bang Raja Debat. Menanyakan hal yang tidak pernah beliau dengar selama ini. Karena tidak pernah ditanyakan. Sementara mereka selalu mengajak kita untuk ayo kita berpikir. Berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Ya memang benar Bapak Ibu. Mereka diajak untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Tetapi terhadap agama orang, iman orang, kepercayaan orang, kitab orang, mereka akan berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Mereka suka sekali hari-hari ini menanyakan iman orang, menanyakan kepercayaan orang, menanyakan akidah orang. Giliran akidahnya ditanyakan. Kalau masuk ke Komalia Sizuma, iman Sizuma ditanyakan Bapak Ibu, marah-marah dia. Ngamuk dia Bapak Ibu. Ujung-ujungnya holol doroh. Beginilah kelakuan orang-orang ini saudaraku. Suka kritis terhadap agama orang, kritis terhadap iman orang, tetapi tidak pernah kritis terhadap iman, kepercayaan, dan akidahnya. Ini bayangkan seorang ustadz ketika ditanyakan surat, ayat keberapa, surat apa. Lama sekali dia mencari Bapak Ibu. Ya, mari kita dengar kelanjutannya bagaimana jalannya diskusi ini. Apa Bang Raja? 83 Mas. Nah, akhirnya dibantu oleh salah satu tamu yang ada di Komal Ustadz tersebut. Nah, ya tentu orang Islam Bapak Ibu ya. Di sini Bang Raja Debat yang satu-satunya Kristen, yang lain Islam semua. Sehingga tamu yang ada di Komal Ustadz ini menanyakan kepada Bang Raja Debat surat keberapa, surat apa, dan ayat yang keberapa. Ayat 83. Makanya itu saya kaget juga kan. Kalau kita berpikir rasional, orang sakit butuh dokter, orang berdosa butuh taubat. Kelas. Nah ini malah Allah mengutus setan pada orang berdosa gitu. Kapan taubatnya kan begitu kira-kira. Ini bagus sekali pertanyaannya. Nah ini tentu Bapak Ibu, jangankan Ustadz, orang-orang yang ada di Komal tersebut
tidak pernah berpikir punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tidak pernah berpikir sekritis yang ditanyakan oleh Bang Raja Debat. Nah, di sini ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza, kan gitu. Tidaklah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Jadi jelas kan, jadi Allah mengutus setan itu kepada orang-orang yang kafir, yang tidak percaya kepada Allah, kan gitu. Jadi kepada orang kafirin, kepada orang kafir di sini. Iya, orang kafir itu kan Pak Ustadz pasti berdosa kan. Itu yang saya bilang tadi, kalau secara akal sehat, lah orang berdosa itu kan butuh taubat. Dan datangnya, diturunkannya atau diutusnya para nabi maupun rasul ya untuk orang berdosa toh, supaya mereka mengenal kebenaran. Nah, tapi kalau orang yang sudah berdosa malah diutus setan kepada dia agar sungguh-sungguh berbuat dosa, ini kan secara akal sehat gimana gitu kan, bertentangan gitu. Kapan bertobatnya kalau dia udah disesatkan gitu loh. Betul teman-teman. Ya, harusnya ketika ada orang yang berdosa, diutus nabi, diutus rasul untuk menyadarkan orang yang berdosa itu. Bukan justru diutus setan. Kapan bertobatnya orang berdosa itu? Setan yang diutus. Malah dikatakan supaya orang yang berdosa itu tambah hidup dalam dosa. Ini sangat bertentangan dengan akal dan pikiran menurut Bang Raja Debat dan tentu menurut kita semuanya Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana jawaban Ustadz tersebut. Tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan puasa. Jadi itu sebetulnya itu untuk menjadi peringatan kepada orang, jangan sampai menjadi orang yang tidak percaya kepada Allah. Karena kalau orang tidak percaya Allah semakin buruk itu, semakin mendalam kesalahannya gitu. Makanya supaya kan setan gini nih, awalnya setan kan dilaknat oleh Allah karena dia ketika disuruh kepada Nabi Adam bersujud tidak mau, aba wastakbara wa kana minal kafirin, kan gitu. Artinya laknatullah, dia dilaknat. Ya silahkan kalian, tidak kalau minum itu udah kalian menjadi ahli neraka. Kata eta setan, ya nggak apa-apa, tapi saya akan menggoda orang-orang manusia supaya jadi teman mereka nanti di neraka. Nah, termasuk kepada orang-orang yang tidak non muslim itu, makanya segeralah kalian sungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah supaya jangan diperkuat dengan setan, digodai terus gitu. Jadi bukan orang yang berdosa lalu diutus untuk terus berdosa, bukan. Itu mah untuk peringatan. Begini Pak Ustadz, saya kan juga ini kan berkesinambungan nanti. Jadi di sini nanti bicara kehendak ya. Nah, di dalam ayat Quran juga kan saya temukan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Nah, lagi-lagi di sini kan nggak ada hak orang memilih. Contoh nih, saya ini mau jadi Islam, mau beriman nih kan begitu. Tetapi anggaplah saya disesatkan. Berarti yang menyesatkan saya siapa? Allah. Berarti yang patut disalahkan siapa? Nah, itu makanya saya kadang bertanya, ini bagaimana? Apakah kita manusia kalau masuk dalam Islam tidak punya hak untuk memilih? Karena dalam surah Ibrahim ayat 4 dikatakan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi ini gimana ini gitu loh? Ini gini ya, saudara, ini contoh aja nih gini. Jadi jangan menyalahkan Allah. Semua yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Ya, bau benar itu hanya menurut mata manusia itu ya. Bukan. Di sisi Allah Saya tidak menyalahkan Allah. Cuma kan kalau kita manusia yang punya akal pikiran, akal sehat kan ini kan kita jadi nggak punya hak memilih toh. Ya, ini kesimpulannya gini aja nih. Contoh nih supaya paham nih Abang ya. Ini contoh di dunia. Upamanya ada meri atau itik nih. Atau ayam ya. Ayam atau itik. Ya, kelihatan dari jauh dia lagi lagi kayaknya lagi bertelur gitu. Ada bebek yang paling. Lalu begitu bebek itu, meri itu kabur, ternyata ada dua gunduk. Ada dua tempat, ada yang warna telur asin warna hijau, ada satu warna coklat, berarti kotoran. Nah, jadi kalau orang punya akal, berarti mau milih apa?
Ini adalah ternyata kita punya pilihan baik dan buruk itu karena punya akal nih. Oke. Ya. Berarti Kalau menurut orang Pak Ustadz pasti memilih telur Baik, karena itu yang baik. bermanfaat yang jadi kalau orang ada yang memilih kotoran berarti orang tidak punya akal. jadi menurut Pak Ustadz, berarti menurut Pak Ustadz kehendak Allah itu bisa dilawan manusia. Ye. Kalau kehendak Allah kan di dalam Al-Quran juga wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihimu dolalah. Kan Allah memberikan pikiran otak kepada jelema ini yang baik. Bukan, yang saya tanya gini Pak Ustadz, kan di dalam surah Ibrahim itu jelas ya, dalam surah Ibrahim ayat 4, Mohon izin surah sebentar, Pak Al-Fatir Ustaz. ayat Sebentar, Pak Ustaz. 8, kan di sana Mohon izin, jelas mohon ya, izin. Allah menyesatkan Raja. siapa yang dia kehendaki, gitu loh. Pak Raja mohon izin. Mas Bro silakan. Ya, Silakan, oke Pak, silakan. ya. Salam Saya saya dulu. jawab dulu Pak Ustaz. Sebelum Salam saya saya jangan jelas. jawab dulu. Ya. Saya ingin berkenalan dulu dengan Bang Raja ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bang Raja. Waalaikumsalam. Gak apa-apa Pak Yai, sudah ada yang membantu juga. Silakan. Saya nanti akan memberikan penjelasan kepada Bang Raja. Silakan Bang Ali. Silakan. Ya, ini saya ingin silaturahmi dulu. Apakah Abang Raja ini Islam? Saya Kristen Pak Ali, cuma saya kan tertarik ketika saya sedang sering mendengarkan satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Nah, jadi saya tertarik, tetapi dengan catatan saya coba menggunakan akal sebagaimana slogan daripada Islam. Islam itu kan berakal. Nah, jadi saya masukin dulu nih, saya pengen tahu dulu bagaimana di dalam gitu. Nah, tak taunya saya temukanlah hal-hal yang seperti yang saya sampaikan kepada Pak Ustadz Sultan tadi. Allah menyesatkan, Allah mengutus setan gitu loh. Begini saudaraku, ini saya anggap saudara. Kenapa? Kami orang Islam, semua daripada makhluk Allah itu adalah saudara begitu. Jadi begini, kalau kasampian membedah daripada panutan kami Al-Quranul Karim itu bidatir wahai saudaraku. Karena apa? Syariat Islam kami lengkap dengan tata cara hukumnya. Jadi kami pribadi pun yang awam Islamnya tidak berani secara langsung mengartikan, mentafsirkan, bahkan juga memaknai gitu. Nah, jadi kami selaku... Nah, teman-teman, mereka sendiri katanya tidak berani mentafsirkan. Padahal Bang Raja Debat tidak mentafsirkan. Dia baca terjemahan daripada ayat tersebut. Setelah dia baca, dia tanyakan. Tidak mentafsirkan. Nah, ini yang salah didengar oleh mereka. Mereka salah berpikir tentang Bang Raja Debat. Dan tentu kepada kita semuanya mereka salah berpikir kalau kita bertanya tentang iman mereka. Kita baca ayat-ayat yang ada di kitab mereka lalu kita tanyakan. Mereka berpikir kita menyimpulkan. Mereka berpikir kita mentafsirkan. Tidak. Bang Raja Debat jelas membaca ayat yang tertulis di surat tersebut dengan terjemahannya. Karena Bang Raja Debat tidak bisa baca Arab. Dia baca terjemahannya, lalu ditanyakan terjemahan tersebut. Nah, dianggap kami tidak berani mentafsirkan ayat-ayat. Bukan penafsiran. Ini hanya menanyakan tentang ayat. Nah, bagaimana kalian yang tidak memahami sesuatu pun tentang kekristenan berani mentafsirkan kekristenan? Berani mentafsirkan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab? Donditan Bapak Ibu, sudah bertahun-tahun mu'alaf masuk ke masjid-masjid itu bawa Alkitab dan mentafsirkan ayat menurut udelnya. Tidak akan dianggap penistaan agama oleh mereka. Oleh Majelis Ulama Indonesia tidak akan dianggap penistaan agama sampai detik ini. Malah banyak orang menganggap ini dakwah. Memberikan penghargaan juga kepada dia. Karena dianggap dakwah. Ya berarti Alkitab ini adalah benar-benar satu kebenaran. Karena sampai detik ini Donditan dan kawan-kawannya kemana-mana kalau khutbah bawa Alkitab. Masuk pengajian bawa Alkitab. Nah, ini jelas Alkitab ini adalah satu kebenaran yang ada di dalamnya dan tidak ada keraguan pada Alkitab tersebut. Kalau seandainya dalam Alkitab itu ada keraguan, tidak mungkin Donditan sampai detik ini membawa Alkitab kemana-mana. Sekalipun yang dia tafsir menurut pikirannya, menurut udalnya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melakukan hal yang sama, ya mereka tidak akan terima. Karena mereka menganggap kita ini tidak punya ilmu. Lah mereka tidak punya ilmu sama sekali dalam mentafsirkan kitab-kitab. Tapi dianggap itulah bagian daripada dakwah. Nah ini saudaraku.
Saya sering sekali mengatakan bahwa Alkitab ini benar-benar satu kebenaran bagi umat manusia. Percaya atau tidak percaya, pembuktiannya setelah kalian mati nantinya. Buktikan, apakah Yesus Tuhan atau bukan? Apakah Yesus Juru Selamat atau bukan? Apakah Yesus Hakim yang maha adil atau bukan? Apakah Yesus satu-satunya pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat atau bukan? Nanti pembuktiannya kalian buktikan sendiri ketika kalian mati. Karena ada tertulis di dalam Alkitab. Ada orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ada orang yang tidak percaya kepada Injil. Ketika mati, dia meminta izin kepada Tuhan dan dia meminta izin kepada malaikat untuk dibawa kembali ke dunia ini. Supaya dia ingin memberitahukan kepada orang yang ada di dunia bahwa Injil itu adalah satu kebenaran. Yesus adalah juru selamat umat manusia. Tuhan tidak mengizinkan, malaikat tidak mengizinkan dia untuk kembali ke dunia. Sampai dia merengek-rengek sama malaikat. Ada keluarga aku di sana. Izinkan aku untuk menyampaikan. Supaya mereka bisa percaya. Mereka tidak binasa seperti aku. Tetap tidak diizinkan. Malaikat berkata, ada para nabi di sana, ada para rasul, ada penginjil di sana yang memberitakan Injil. Tapi mereka tidak percaya. Soal mereka percaya atau tidak percaya, yang jelas ada penginjil di sana. Nah, ini saudaraku ya. Jadi ini sangat keren sekali ini. Bagaimana Bang Raja Debat masuk ke komal mereka yang lagi buat pengajian. Ditanyakanlah. Mereka berkata, kitab kami tidak boleh ditafsirkan seenak udelnya. Tapi mereka suka mentafsirkan kitab orang. Mereka kritis terhadap iman ajaran orang, terhadap agama orang, terhadap Tuhan yang tidak diimaninya. Tetapi mereka tidak berani kritis terhadap imannya, terhadap kitabnya, terhadap agama dan kepercayaannya. Mari kita lihat lanjutannya. Orang Islam masih dalam tahap belajar. Saran saya, kalau abang ingin mencari tentang kebenaran Islam, nanti masuk abang ke room saya gitu. Saya undang nanti bang. Nah, ini kan sudah jelas ini. Kalau mau cari kebenaran Islam, ya masuk ke room saya undang nanti. Nah, ini sudah jelas Bang Raja Debat masuk, udah ceritakan aja di situ. Apalagi yang tempat yang dia masuk ini bukan komal sembarangan komal ustadz yang lagi buat pengajian. Dia masuk, dia bertanya. Nah, ustadznya sudah pergi Bapak Ibu. Mungkin dia akan kembali sebentar lagi, ya. Sebentar lagi akan kembali. Ya, saya rasa kalau memang dia mau menyampaikan sesuatu kepada Bang Raja Debat, ya sampaikan aja di situ. Mau menyampaikan tentang kebenaran yang kepada Bang Raja Debat, sampaikan aja di situ kebenaran apa yang ingin dia sampaikan. Ya, jawab saja pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bang Raja Debat. Ayat-ayat yang dibacakan oleh Bang Raja Debat. Nah, dibaca, udah tafsir menurut pikiran kalian, silahkan. Yang jelas sesuai dengan ayat yang ditanyakannya. Jangan lari kemana-mana. Kalau ingin mengetahui secara detail tentang Islam, nanti saya terangkan tentang Islam. Di sini tentang masalah Abang Ustadz Sultan ini, dia menceritakan Bang tentang hukum, itu tentang tata cara sholat. Ini bukan bicaranya arahnya masalah syariat Islam. Kalau masalah syariat Islam, kita pukulkan, kita akal sehat tidak ketemu Bang. Ya, maksud saya gini loh Bang Ali, saya kan tidak membeda dengan sendiri kan, makanya saya masuk ke Komal, ke tempatnya kan ini ada Ustadz, ya toh. Nah, tapi satu juga, ketika Pak Ali mengatakan kami Islam aja tidak berani menganalisa sembarangan. Sebentar Bang Ali, saya izin Bang Ali ya. Oke. Tadi beliau ini saudara kita, sekali kita anggap saudara ya, karena kita memang di Indonesia ini majemuk plural, lakum dinukum waliyadin, itu patokan kita sebagai muslim ya. Beliau tadi memang sudah berdiskusi dengan saya di bawah, mengakui bahwa beliau itu non-Islam dan ingin belajar. Oke. Pertanyaan saya, Bang Raja, benar ingin belajar di sini atau ingin berdebat? Nah, itu pertanyaan saya dulu, sebelum saya nanti menjawab. Benar, pengen belajar. Makanya saya akan mencari pada Islam kan, bertanya pada Ustadz gitu. Oke, begini Bang Raja, kalau Anda ingin belajar, saya ingin menjawab apa yang Anda tanyakan tadi. Tetapi menurut versi Islam loh ya, versi Muslim ya. Mohon nanti setelah kami menyampaikan, karena di sini betul kata Bang Ali kajian tentang fikih, bukan perdebatan lintas agama, nanti jenengan mendengarkan saja. Apa yang baik disampaikan oleh guru kita, Kiai Sultan Muda,
jenengan nanti amalkan di dalam kehidupan. Kalau menurut Anda itu tidak baik, diabaikan saja. Oke, saya menjawab ya. Oke. Dan di sini harapan saya Bang Raja menghormati dulu, beliau itu tuan rumah kita. Kita di sini tamu, termasuk Mas Bro ini juga tamu. Oke ya. Terkait dengan ayat yang jenengan sampaikan tadi, ya itu mohon dipahami ya. Yang disesatkan itu adalah orang-orang yang, mohon maaf sekali lagi, saya tidak menyinggung non Islam, tapi harus saya sampaikan tegas, itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir, mohon maaf ya, yang masih tertutup hatinya kepada Islam, masih tertutup kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana dengan dosa besar? Di dalam surat An-Nisa, ya, jadi ayat Quran itu saling menguatkan ya Bang Raja ya. Di dalam surat An-Nisa 48 ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ingat ya, syirik itu yaitu tadi menyekutukan daripada Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang kafir tadi itu. Mohon maaf ya Bang ya, tapi kita sebut itu dari versi Islam Bang ya. Terus dan dia Allah mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik. Jadi selain daripada syirik ini menyekutukan Allah diampuni Bang. Asal kita mau menggapainya. Bagaimana cara menggapainya? Ada taubatan nasuha bagi yang melakukan dosa-dosa besar. Dengan catatan jangan mengulanginya lagi. Begitu Bang Raja. Jadi jelas Bang Raja. Kalau terkait yang tadi surat Ibrahim tadi ya saya sampaikan itu ada asbabun nuzulnya itu bagi orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah petunjuk. Ya, itu masih bisa. Silakan dicari baik non Muslim maupun Muslim sendiri gitu, yang ingin mendapatkan hidayah, dicari. Salah satunya apa cara mencarinya? Duduk di majelis ilmu semacam ini. Alhamdulillah, Bang Raja kita angkat topi, mau duduk bersama para guru-guru kita. Ya, sebentar Mas Bro. Berarti Mas Bro ingin mengatakan orang kafir tadi, sebentar dulu Pak, sebentar dulu. Asli dari mana Bang Raja? Maaf. Saya di Kalimantan Timur saya. Jadi begini Mas Bro, saya mau Silakan, tanya, silakan. berarti Iya. menurut Silakan. Mas Bro tadi, orang-orang yang tidak beriman itu karena tidak mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Rasul? Iya. Oke. Nah sementara Bang, saya baca dalam surah Al-An'am ayat 25, Allah mengunci hati orang, menutup telinga orang, meskipun mereka mendengarkan firman Allah. Nah ini yang saya bilang tadi, lagi-lagi Allah tidak memberikan kesempatan kepada orang. Makanya saya katakan, contoh ketika Mas Bro mengatakan, oh itu untuk orang kafir. Oke, orang kafir itu berdosa. Oke, nah sekarang orang kafir berdosa berarti dia masuk sesat. Nah yang menyesatkan siapa? Allah juga. Karena saya tanya tadi Pak Ustadz Sultan, apakah kehendak Allah bisa dilawan? Kan tidak bisa. Berarti kalau kita jujur menggunakan akal pikiran, berarti kita nggak punya pilihan Pak. Ini kita harus jujur di sini. Kalau kita menggunakan Begini Bang akal Raja, pikiran, tadi gitu loh. sebentar Bang Raja, kan sudah disampaikan tadi sama Kiai Sultan Muda ya toh. Afala ta'qilun, afala tatafakirun. Kita itu dikasih akal pikiran untuk berpikir ya toh. Mohon maaf ini, biar tidak berlarut ya. Tolong ini dipahami dulu, nanti harapan saya sampai mau duduk lah di majelis ini ya. Jadi begini, semua ajaran oke lah katakanlah baik, tetapi ada yang terbaik. Sebagaimana kita ujian di sekolah itu, semua lulus tapi ada yang terbaik. Nah silakan dikembalikan ke masing-masing. Afala ta'qilun, afala tatafakirun. Kita dikasih akal untuk berpikir. Kalau menurut Anda, oh ini mohon maaf ini ya, Kristen ini paling baik, silakan diimani. Maksud saya Islam gini, paling Mas baik, Bro, silakan kita Anda mencari buktikan, guru. maksudnya gini Begitu. loh, kita buktikan apakah memang kita Jangan diberi Bang hak Raja, mandiri. Bang Raja mohon maaf. Gitu loh Mas Bro, Bang maksud Raja, saya, Bang Raja di sini, kalau sebentar, Allah nggak sebentar, begitu jangan dong dipotong. Mas Bro, itu namanya Anda tidak memberikan orang untuk cerdas. Mas Bro. Orang yang Ini tidak Bang Raja, paham jangan Bang, dipotong dulu. Raja. orang yang tidak paham harus kita kasih kesempatan bertanya Bang. Bang Raja, Itu baru kita Bang Raja, di mencerdaskan. Gitu loh. Bukan, begini loh. Enggak, saya Anda hanya paham ngikutin perkataan Mas Bro. Oke, kita diberi akal berpikir. Oke, udah. Nah, makanya mari kita buktikan. Boleh nggak kehendak Allah itu dilawan oleh Islam, dilawan oleh manusia? Contoh di saya berpikir nih, wah ini Islam bagus nih, saya pilih Islam. Begini Nah, Bang tetapi Raja, Allah Bang Raja kalau menyesatkan. jelaskan Bagaimana? panjang, begini loh, kehendak Allah itu sebentar, ya jangan dipotong. Jangan debat lagi lah, habis ini kita kembali Enggak, ke Bang, pokok. kita itu harus jujur gitu Sebentar. loh. Kalau Ya, cuma oke, abang ibaratnya kehendak Allah menyampaikan itu, sesuatu, saya hanya sebentar, diam, iya. berarti saya kan nggak Makanya mau dengar dulu. pintar gitu loh.
Oke, kehendak Allah itu ada kodak dan kodar. Nanti kalau saya jelaskan panjang lebar ini gitu loh. Akhirnya kita nggak mengaji kepada Pak Yai. Jawab singkat. Kehendak Allah bisa dilawan tidak, Mas Bro? Itu aja pertanyaan saya. Ada kotak kodar. Saya nggak mau menjawab sudah ya. Ya sudah, kalau nggak bisa dijawab, nggak apa-apa. Anda tidak lock Coba siapa saudara Islam yang bisa menjawab lah kalau begitu kan. Mas Bro nggak bisa jawab, nggak apa-apa masalahnya. Bukan nggak bisa menjawab. Ini kita menghormati tuan rumah gitu loh. Bukan soal Anda menghormati, tahu ya selama kita diskusi tidak menghujat, kita satu kan nggak ada, kita kan tetap menghormati hostnya toh. Oke, Kecuali dari kita sedikit saja ya. Ya, ada kodok kodar ya, ada ketentuan ketetapan. Ketentuan Allah itu masih bisa kita rubah. Di mana dalilnya? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, tidak akan berubah suatu kaum termasuk Anda. Kalau Anda tidak merubahnya. Itu loh. Berarti sebagian kehendak Allah bisa dirubah lah ya. Ya ada dua. Gimana sih Bang? Kan abang yang bilang tadi. Nih, Kang Raja, kodo itu ada dua. Ada kodo mubrom, ada kodo mu'alak namanya. Tahu nggak? Yang buat kodok itu dua siapa itu Pak Sultan? Yang tidak bisa dirubah. Iya, yang buat kodok dua itu siapa? Ya dari menurut hadis dapat Al-Quran itu kan dibereskan, disempurnakan dengan hadis dan ijma ulama, kan itu. Bukan, yang saya tanya kan Ustadz ini kasih dua contoh kodok, oke? Ya. Nah, dua kodok ini Ya. dari Allah juga atau bukan? Itu yang saya tanya. Ya jadi Allah semuanya, Ya itu, tidak ada setuju saya. Semuanya adalah Allah itu wahdaniyat zat Bang Raja, hal. mohon maaf Pak Yai Bang Raja, ini saya terus terang di sini ini dalam rangka menjaga ketenangan ya. Loh, Saya mulai awal. Bang, Saya terus terang kita dari diskusi Madura. baik-baik, jangan Bang Raja. terganggu Bang. Justru di sini mengedukasi penonton begini. loh. Kita kan gak ada menghujat, bahkan Silakan, saya Bapak. Islam itu pada Islam kan, gitu loh. Tapi Anda selalu Bang melihat Raja daripada itu jangan Istiqomah. berpedoman Kan kepada kata, satu kata ayat. Islam kan aja. kita Islam berakal. Itu banyak Ini saya akal saya lagi saya gunakan Bang. Kalau saya tidak Begini, Bang bertanya, Anda, berarti kita saya kan hanya beliau harusnya ada di ikut-ikutan depan, gitu loh. depan lintas agama. Lo Itu bukan Bang saya Raja. ini bertanya, kan saya khawatir loh dong. Jangan sampai kita bermaksud wah anak pendidik ini Dia ada lintas agama dia. kenapa tanya baik-baik kok pada ngamuk Pak, orang bertanya baik-baik. Begini saudara. Oh. Wow, diturunkan teman-teman ya. Bapak Ibu semuanya. Misalnya harus berhadapan dengan dua orang itu bukan lain lagi. Iman yang umum yaitu Nah, Bapak Ibu semuanya, kita sudah mendengar bagaimana jalannya diskusi tersebut. Jadi Bang Raja Debat tiba-tiba diturunkan karena mereka tidak bisa jawab. Padahal itu tidak dalam hal debat ya, hanya dalam hal bertanya. Inilah yang terjadi Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, mereka itu paling kritis terhadap agama orang, kritis terhadap iman orang, kritis terhadap kepercayaan orang. Begitu imannya ditanyakan, ya itulah yang terjadi saudaraku. Nah Bapak Ibu, dukung Bang Raja Debat. Kita doakan supaya Bang Raja Debat diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan semua apa yang menjadi kebutuhan Bang Raja Debat dicukupkan, bahkan diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Dan jujur teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya belum pernah bertemu dengan Bang Raja Debat. Bagaimana wajahnya pun kita belum tahu saudara ya. Tapi beliau juga sering naik ke komal saya. Tapi saya baru sekali ya naik komal beliau. Saya takut Bapak Ibu naik komalnya Bang Raja Debat karena pembahasannya itu ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri. Saya hanya kadang-kadang suka nonton apa yang beliau sampaikan karena sangat kritis sekali saudaraku apa yang Bang Raja Debat sampaikan. Nah, saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bang Raja Debat. Beliau tidak pernah tunjukkan wajah sama siapapun. Mau teman baik di TikTok, mau sahabat kerabat baik di TikTok, beliau tidak akan pernah tunjukkan wajah. Ini saya sangat setuju. Karena kita lihat Bapak Ibu, orang-orang di TikTok sekarang itu saling bongkar satu sama yang lain. Hari ini berteman, hari ini bersahabat, besok bongkar-bongkaran, saling menghina, saling mengolok-olok, saling mencaci maki. Ini yang lagi terjadi di kubu para apologet TikTok Bapak Ibu. Saling bongkar satu sama yang lain. Seolah-olah kalau dia tidak membongkar si A, tidak membongkar si B, hatinya tidak tenang. Di satu sisi menyampaikan kebenaran, di satu sisi menyampaikan firman, di satu sisi menyampaikan tentang kasih. Tapi di luar itu, ketika membongkar temannya, identitas teman, identitas lawan
lawannya, yang dianggap lawan, yang tadinya dianggap teman, yang tadinya dianggap seiman, ketika tidak sejalan dianggap musuh. Semua identitasnya dibongkar, saudaraku. Ini sangat mengerikan sekali. Sangat mengerikan. Saudaraku, silakan tulis di kolom komentar apa yang Bapak Ibu dapatkan. Mari kita memberikan komentar dengan bijak, memberikan komentar yang baik. Terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Dan awal bulan besok Bapak Ibu kita kembali ke pedalaman lagi. Bapak Ibu bawa dalam doa, dukung dalam doa agar lewat pelayanan kita anak-anak Tuhan di pedalaman imannya dikuatkan, dan mereka yang sudah undur di depan Tuhan, yang sudah dimukalapkan lewat kesaksian kita, lewat pelayanan kita, lewat kesungguhan kita dalam melayani, lewat kesungguhan kita dalam mencari jiwa-jiwa yang hilang, mereka bisa kembali kepada Tuhan, bisa kembali kepada Kristus. Dan puji Tuhan sudah banyak sekali mukalap-mukalap di pedalaman yang kembali kepada Kristus. Ini berkat doa kita semuanya, berkat dukungan dan support Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Berwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.